Salah satu tim pahlawan super yang eksis di komik bahkan di DCEU adalah Justice League. Mereka merupakan garis pertahanan bumi untuk menghadapi ancaman dari dalam maupun dari luar bumi, di mana mereka membagikan wilayah perlindungan dengan membentuk para pahlawan super yang lainnya, baik yang secara independen ataupun dari pemerintah. Nah, di video ini aku akan mentabulasikan ada banyaknya tim pahlawan Justice League maupun Justice Society of America yang semua mereka ini bertugas dengan misi dan fokus di masing-masing tim kepahlawanan, dan mereka semua ini akan dibahas pada video ini. Nah, simak video ini dan inilah semua tim pahlawan Justice League. Check this out. Namun sebelum teman-teman memasuki urutan yang pertama semua tim Justice League yang tidak aku cantumkan penomorannya ini, ada baiknya mari dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe-nya, dan jika berkenan donasi traktir selalu terbuka untuk support DC Indonesia agar bisa beli kopi lah untuk bikin konten yang seperti ini. Oke, makasih. Justice Society of America. Mereka adalah pahlawan pertama yang asli di DC Universe yang lahir selama era zaman keemasan Golden Age pada saat Perang Dunia Kedua, dan sebagian besar dari mereka adalah All-Star Squadron, yaitu sekumpulan pahlawan super yang bertindak sebagai garis pertahanan terdepan Amerika selama Perang Dunia Kedua. Nah, setelah krisis pertama, peran Justice Society of America yang awalnya berada di bumi kedua akhirnya bergabung di bumi utama, dan selama peristiwa Doomsday Clock, eksistensi JSA pun kembali dimunculkan. Justice League Dark, tim pahlawan super yang berfokus kepada dunia sihir, makhluk astral supranatural, magis ataupun yang berhubungan dengan dunia gaib. Mereka merupakan pahlawan super yang sering bekerja sama dengan Justice League dan sebagai cabang dari Justice League itu sendiri. Pada cerita komik Justice League Dark volume kedua edisi ke-14, mereka dihadapkan dengan Circe yang membentuk pasukan dengan sebutan Injustice League Dark, tim penjahat super yang berbasis dengan kemampuan sihir. Mereka terdiri dari Circe, Floronic Man, Clarion, Tickle, Papa Midnight, dan Solomon Grundy. Sedangkan Justice League Dark pada saat itu dengan formasi Detective Jim, Dr. Fate Khalid Nasur, Man-Bat, Swamp Thing, Wonder Woman, dan Zatanna. Perlu dijelaskan nih, Wonder Woman juga pernah menjadi anggota dari Justice League Dark karena dia memiliki kemampuan sihir yang ditanam di dalam keningnya ketika dia masih belia oleh EKT. Justice League of America. Justice League of America ini didirikan oleh Steve Trevor dan Amanda Waller sebagai pahlawan tandingan dari Justice League, dengan rencana awalnya adalah agar setiap anggota Justice League of America melayani sebagai mitra dari anggota tim Justice League dan dapat melibatkan mereka jika Justice League melakukan tindakan yang tidak diinginkan. Selama era New Earth, fokus utama JLA adalah menghadapi ancaman yang berada di negara Amerika saja, berbeda dengan Justice League yang menjadi garis pertahanan bumi dari ancaman luar. Justice League of America 2. Ya, mereka ini adalah tim yang dibuat oleh Batman setelah Justice League berseberangan dengan Suicide Squad di era DC Rebirth. Yang sebenarnya para pahlawan ini dirancang sebagai ajang sarana untuk menawarkan kesempatan bagi pahlawan yang baru dan yang lama untuk memulai karir mereka dengan bersama-sama. Terdiri dari Lobo, The Atom, Aztec, Batman, Black Canary, Frost, The Raid, dan Vixen. Justice League Incarnate. Awalnya mereka ini bernama Justice Incarnate yang kemudian berubah menjadi Justice League Incarnate. Mereka adalah pahlawan super yang berasal dari bumi yang berbeda-beda yang bertugas untuk melindungi dari ancaman multi semesta. Mereka terdiri dari Superman dari bumi ke-23 yang kita kenal sebagai Presiden Superman, Aqua Woman yang berasal dari bumi ke-23, Batman Thomas Wayne yang berasal dari bumi ke-17, Captain Carrot yang berasal dari bumi ke-26, Dr. Multiverse yang berasal dari bumi ke-8, Flash Everyho yang berasal dari bumi utama, Mary Marvel dari bumi ke-5, Dino Cop dari bumi ke-41, dan Orion yang berasal dari New Genesis. Untuk menelusuri jejak mereka dapat dilihat dalam komik Justice League Incarnate yang sudah kita bahas di channel ini.
Justice League International. Mereka adalah pahlawan super yang berasal dari berbagai macam dunia dengan didanai oleh Badan Pemerintahan Dunia PBB dan dipimpin oleh Maxwell Lords. Di era New 52, mereka ini terdiri dari Augeus General in Iron, Buster Gold, Fire, Godiva, Ice, Rocket Red, Vixen, Batwing, dan Guy Gardner. Namun ketika Batwing David Zabimbe bersama Green Lantern Guy Gardner berhenti dari tim dalam komik Justice League International Annual volume ketiga tahun 2012, tidak lama kemudian ya tim ini pun dibubarkan. Justice League Odyssey. Mereka adalah tim pahlawan super yang dibentuk untuk menertibkan sektor luar angkasa yang dikenal sebagai Ghost Sector, yaitu sebuah wilayah ruang yang tertutup dari alam semesta. Sektor ini berisi semua planet yang telah dicuri oleh Brainiac, di mana Justice League Odyssey ini terdiri dari Cyborg, Green Lantern Jessica Cruz, Azrael, Blackfire, Dexter, Orion, dan Starfire. Justice League United. Akibat peristiwa Forever Evil, Justice League of America yang disupport oleh Argus dibubarkan, maka dibentuklah kembali dengan nama Justice League United. Pembentukan tim ini saat Stargirl meminta bantuan dari tim Justice League agar membentuk pasukan pahlawan baru untuk membantu Adam Strange yang ada di Kanada. Formasi awal ini diisi oleh Animal Man, Stargirl, Green Arrow, Martian Manhunter, dan Adam Strange. Justice Foundation. Mereka adalah lembaga pemikir para pahlawan super yang didirikan untuk meningkatkan umat manusia melalui penciptaan dan penerapan teknologi inovatif dan kemajuan dalam bidang kedokteran. Mereka terdiri dari Vixen, Atom, Aztec, Dominic Medway, Frost, Gregorio de la Vega, Insight, Lorraine Beatty, Rai, Strange Visitor, dan Xenos. Justice League of China. Mereka adalah pahlawan super yang berasal dari China yang berfokus untuk menangani ancaman yang ada di negara mereka. Anggotanya terdiri dari Superman Kong Kenan, Batman Wang Baishi, Wonder Woman Peng Delan, Flash Avery Ho, Dragon Sun Han Kwangjo, dan Robin Bot, sidekick Batman yang merupakan sebuah robot android. Young Justice League Squad dikenal familiar dengan nama Young Justice. Mereka adalah tim pahlawan super remaja dan sidekick para pahlawan Justice League, dan mereka terlibat melawan kejahatan secara terpisah pahlawan senior mereka, yaitu Justice League. Mereka terdiri dari Ginny Hex, cicitnya Jonah Hex, Robin Tim Drake, Twin Lantern Kelly Quintela, Wonder Girl Cassie Sandsmark, Superman Connor Kent, dan Impulse. Di era New Earth, mereka juga dikenal sebagai The Junior JLA yang didirikan oleh Robin, Superboy Con-El, dan Impulse. Justicia. Mereka adalah tim superhero utama asal Meksiko yang dipimpin oleh El Dorado. Tim ini biasa juga disebut sebagai The Justice League of Mexico. Mereka terdiri dari Akrata, El Dorado, El Muerto, dan Diego Irigoyen, seorang ilmuwan Meksiko yang mengenakan setelan pertempuran berteknologi tinggi. Justice League Queer. Mereka ini adalah pahlawan super yang agak gimana gitu ya aku jelasinnya. Mereka ini pada intinya seperti ini. Mereka adalah para pahlawan super yang semuanya adalah LGBTQIA+ yang dibentuk dan dipimpin oleh penyihir Estrano alias Gregorio de la Vega. Sebagai pahlawan super pertama yang dibanggakan, si Gregorio ini ingin memastikan bahwa mereka yang mengikutinya tidak akan pernah sendirian seperti dirinya. Bizarro Justice League. Di planet Bizarro yang dikenal Hetrae atau bumi ke-29, Bizarro membentuk pasukan pahlawannya dengan sebutan Bizarro Justice League. Justice League Detroit. Selama era New Earth, para pahlawan super yang tergabung dalam Justice League Detroit ini merupakan pahlawan super yang sebelumnya berada di Justice League of America. Mereka terdiri dari Aquaman, Elogented Man, Gypsy, Martian Manhunter, Steel Hang Hey Hot 3, Vibe, Vixen, dan Zatanna, yang dimana Justice League of America ini dibubarkan setelah penghancuran satelit Justice League selama invasi Mars ke bumi pada saat pra-krisis. Aquaman kemudian membentuk pasukan ini yang kemudian dibubarkan pada komik Justice League of America edisi 261 tahun 1987.
Justice League Europe. Para pahlawan super yang berbasis di Paris, Prancis, yang merupakan sebagai cabang dari Justice League Internasional, yang dimana Justice League Europe dipimpin oleh Captain Atom. Sebenarnya tim ini dibentuk oleh Maxwell Lord. Setelah melihat perekrutan Justice League yang ada di New York, dia pun memiliki niat untuk membuatnya di Perancis yang berfokus kepada pengawasan di wilayah Eropa. Awalnya tim ini diperkuat oleh Power Girl, Wally West, Animal Man, Ellen Gentleman, Wonder Woman, Metamorpho, Rocket Red Dimitri, dan Captain Atom. Namun sepanjang berjalannya waktu, keanggotaan mereka ini pun ya menjadi bertambah. Super Buddies. The Super Buddies ini adalah tim pahlawan yang sebelumnya merupakan bagian dari Justice League Internasional yang bergabung kembali. Formasi mereka antara lain ada Blue Beetle, Booster Gold, Captain Atom, Ellen Gentleman, Fire, dan Mary Marvel. Justice League Antarctica. Sebenarnya mereka adalah Injustice League, dan dengan misi tertentu yang dibentuk oleh Maxwell Lord menjadikan tim ini dengan sebutan Justice League Antarctica. Pada suatu peristiwa yang secara tidak sengaja, di mana peran mereka ini dianggap sebagai pahlawan. Mereka terdiri dari Big Sur, Clock King, The Crew Master, George, Major Disaster, Mighty Bruce, Multiman, dan The Scarlet Skyer. Justice League Task Force. Mereka adalah pasukan rahasia yang terdiri dari anggota Justice League Internasional dan Justice League Europe. Formasi awal terdiri dari Aquaman, Flash, Wally West, Gypsy, Martian Manhunter, dan Nightwing. Awalnya keanggotaan JLTF ini bergilir dan berdasarkan kebutuhan misi tertentu dengan roster akhirnya menjadi stabil di bawah Martian Manhunter dengan Gypsy. Justice Experience. Justice Experience ini adalah grup pahlawan super yang memulai debutnya pada tahun 1960-an dan awal 1970-an saat Justice Society of America beralih ke masa pensiun, di mana para pahlawan ini beroperasi di sepanjang pantai timur Amerika termasuk kota Gotham yang diperkuat oleh Acrobat, Bronze Wars, Major Flashbacks, Mr. Action, dan Songbird. Justice League Elite, sebuah tim yang dibuat oleh Justice League atas desakan Vera Black setelah dia membantu menyelamatkan umat manusia, di mana Justice League Elite dirancang untuk bekerja dalam bayang-bayang dengan satu aturan mutlak, yaitu tidak ada pembunuhan. Formasi mereka ini terdiri dari Sister Superior, Cool Cash, Menagerie 2, Manitou Raven, Manitou Dawn, Green Arrow, The Flash, Major Disaster, Kasumi, dan Naif Al-Sheikh. Penampilan mereka ini bisa dilihat dalam cerita komik JLA edisi ke-100 tahun 2004. Justice League John Kent. Di awal peristiwa Dark Crisis, Justice League tewas di tangan pariah, dan untuk menangani ancaman yang akan terjadi selanjutnya, Superman John Kent yang berduka atas kematian pahlawan seniornya dan juga kematian ayahnya sendiri, Superman Clark Kent, di mana John Kent kemudian membentuk barisan pahlawan untuk menangani permasalahan dunia yang disebut John Kent Justice League. Mereka terdiri dari Aquaman Jackson Hyde, Blue Beetle Jamie Reyes, Blue Beetle Ted Kors, Buster Gold, Dr. Lex Kim Yohoshi, Frankenstein, Frost, Caitlin Snow, Harley Quinn, Robin Damian Wayne, dan Supergirl Kara Zor-El. Hanya saja peran mereka tidak banyak ditampilkan, hingga pada akhirnya Justice League ternyata masih hidup dan mereka pun kembali ke dunia. Extreme Justice Team. Mereka adalah kelompok pahlawan super yang lebih proaktif daripada Justice League sendiri, yang dipimpin oleh Captain Atom atas ketidakpuasannya atas peristiwa Judgment Day dan pertentangan pendapat terhadap Wonder Woman. Diperkuat oleh Amazing Man, Blue Beetle, Booster Gold, Captain Atom, Maxima, Firestorm, dan Plastic. Justice League of Amazons. Ketika Hector Hammond menghapus pengetahuan tentang seluruh anggota Justice League dari semua orang yang ada di dunia, Wonder Woman membentuk liga superhero yang terdiri dari wanita semua, yang disebut sebagai Justice League of Amazons, yang kemudian semua anggota JLA pun akhirnya ikutan juga untuk membentuk Justice League versi mereka sendiri, di mana Aquaman membentuk Justice League of Atlantis, begitu juga dengan Batman membentuk Justice League of Arkham, Flash membentuk Justice League of Adventure, Green Lantern membentuk Justice League of Air, Martian Manhunter dan Superman membentuk Justice League of Aliens, sedangkan Plastic Man
membentuk Justice League of Anarchy dan Zauriel membentuk Justice League of Apostles. Nah, cerita tersebut dapat dilihat dalam komik Justice League GL volume pertama tahun 2001. Luthor's Own Justice League. Ya, mereka ini dikenal familiar dengan nama Infinity Incorporated 2. Sebagian besar terdiri dari putra-putri anggota Justice Society of America yang kemudian tim ini ya dibubarkan. Didirikan oleh Lex Luthor Botax dengan merujuk oleh Project Everyman dengan tujuan untuk memberikan kekuatan super kepada non-metahuman. Mereka terdiri dari Eliza Harmon, Eric Storm, Jacob Colby, Natasha Irons, Hannibal Bates, dan Jerome McKenna. Justice Arcana. Justice Arcana adalah tim pahlawan yang dibentuk untuk menghadapi Dark Arcana, musuh utama dari Justice Arcana ini. Dengan keanggotaan terdiri dari Triumphs, Buster Gold, Flash Wally-West, Cyborg, Deathman, Firestorm, Tomorrow Woman, Phantom Stranger, dan banyak lagi. Penampilan mereka dapat dilihat dalam komik Trinity edisi ke-31 yang diterbitkan bulan Desember tahun 2008. Japan's JLA. Nah, kalau tadi ada Justice League of China, di Jepang juga ada nih Japan's JLA yang dikenal dengan nama Big Science Actions. Semua pahlawannya ya 100% berasal dari negara Jepang, dengan formasi diperkuat oleh The Rising Sun, Boss Bishonen, Cosmo Racer, Hammer Switch Zero X, Nazo Beluda, Goraiko, Junior Waveman, dan Ultimon. Justice League No Justice. Setelah peristiwa Darkness Metal, tembok Source Wall pun menjadi retak. Nah, sebelum ada ancaman yang selanjutnya untuk para pahlawan maupun penjahat, mereka membagi ke 4 tim untuk menghadapi ancaman universal yang disebut Omega Titans. Tim ini terdiri dari Justice League Team Mystery, Justice League Team Entropy, Justice League Team Wonder, dan Justice League Team Wisdom. Untuk cerita Justice League No Justice ini dapat kalian dengar ceritanya di channel ini, cek aja di playlist. Justice League of Earth. Justice League of Earth ini adalah sekelompok manusia berkekuatan super yang hidup di bumi abad ke-31. Mereka terdiri dari Spider-Girl, Tusker, Golden Boy, Storm Boy, dan Radiation Boy. Sebenarnya mereka semua adalah mantan audisi untuk pahlawan Legion of Superheroes, tetapi ya keaudisian mereka itu ternyata ditolak karena dengan alasan kekuatan mereka tidak efektif dalam pertempuran. Justice League X-Men. Di Amalgam Universe, Mr. X, si John Jones, membentuk pahlawan yang disebut Justice League X-Men atau disingkat dengan GLX. Mereka terdiri dari Apollo, Firebird, Mariner, Mercury, Nightcrawler, Runaway, dan Wraith. Justice Underground. Mereka adalah kelompok superpower heroik dari Antimatter Universe dan merupakan analog terbalik dari Legion of Doom dan Secret Society of Supervillains. Keanggotaan mereka ini terdiri dari Sir Solomon Grundy, General Grodd, Lady Sonar, Star Sapphire, Q-Ranger, dan Lex Luthor. Justice League. Ya, tidak lengkap nih rasanya jika tidak mencantumkan tim pahlawan yang satu ini. Mereka pertama kali diperkenalkan pada tahun 1960, jauh sebelum Justice Society of America lebih dulu ada daripada Justice League ini. Tim pertama ini didirikan oleh Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Flash, Martian Manhunter, dan Green Lantern. Selama bertahun-tahun, tim superhero terbaik DC ini telah mendapatkan banyak pembaruan terhadap namanya. Seiring dengan perkembangan tim, dimulai dari Justice League of America, kemudian Justice League Internasional yang wilayahnya jauh lebih besar, dan akhirnya sekarang kembali dikenal sebagai Justice League saja. Selain tim inti ini, Justice League juga pernah dibagi menjadi beberapa tim cabang yang berfokus di wilayahnya masing-masing, seperti Justice League Detroit, Justice League Europe, dan Justice League Antartika, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Dan sampai sekarang tercatat ada beberapa namanya yang sedikit berbeda-beda, namun pada dasarnya semua tim tersebut mempunyai fungsi dan anggota yang relatif sama. Nah, itulah nama-nama tim pahlawan super yang menjadi beberapa bagian atau subdivisi dari Justice League. Baik Justice League ataupun Justice Society, mereka adalah pahlawan super yang banyak diceritakan di dalam komik DC. Dan di saat ini DCEU menampilkan Justice Society di dalam film Black Adam
Semoga saja kiprah Justice Society dapat menyayangi pahlawan Justice League yang sudah eksis dahulu di DCEU. Dari semua nama-nama tim pahlawan yang disebutkan, jadi ada berapa nih sebenarnya semua tim pahlawan Justice League? Ya, tulis ya komentar kalian ini. Dan juga nih mengenai tim pahlawan super yang manakah yang menjadi pilihan favorit teman-teman. Dan tolong bagikan video ini ke semua sosial media teman-teman. Dan sekali lagi, jangan lupa